Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Stockmates, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan selamat datang kembali di podcast Market Talk yang edisi ke-6. Gimana nih kabar Stockmates? Semoga semua sehat-sehat ya. Semangat juga buat kalian yang sebentar lagi udah mau UAS. Semoga lancar ya semuanya. Oke, mungkin kalau gitu perkenalkan dulu kali ya. Perkenalin, aku Arya. Oke, aku Syahid yang akan dan kita berdua akan menemani kalian di podcast Market Talk yang ke-6 ini. Dan di depan kita udah ada tamu kita yang super duper keren dan pastinya berpengalaman, mempunyai segudang pengalaman di dunia pasar modal, khususnya sering mengikuti perlombaan investasi. Langsung aja mungkin ya kita sambut yang pertama ada Kak Marlon dan Kak Hamdi. Oke, halo semuanya. Halo Kak Marlon, halo Kak Hamdi. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih dari Kak Hamdi. Coba bisa disebutin Kak, nama lengkapnya, jurusan, dan juga angkatan serta fun fact-nya dari Kak Hamdi sendiri. Mungkin bisa diceritakan Kak. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Hamdi Walfi dari jurusan akuntansi angkatan 2022 dan mungkin fun fact tentang aku alergi seafood sih. Waduh, alergi seafood ya. Mungkin nanti dikasih makanan kayak ini aja ya, daging-dagingan ayam mungkin ya. Iya, bisa sih. Mungkin boleh langsung aja ya. Yang kedua ini ada Kak Marlon, boleh jelaskan, kenalkan diri, sebutkan nama lengkap, jurusan, dan fun fact tentang Kak Marlon ini. Oke, nama lengkap ya ini ya? Iya. Nama lengkap. Oke, kenalin, namaku Sitorus Marlon Patrick Valentino dari Prodi Akuntansi angkatan 24. Dan untuk fun fact tentang aku tuh, untuk menjawab pertanyaan podcast nanti sih aku belum ada persiapan sih, spontan aja sih. Kacau. Wah gila, keren banget nih. Dari Kak Marlon sendiri masih angkatan 24 loh tuh guys, ternyata masih semester 1 gitu. Udah jadi tamu 1. podcast di Biasa Market lah. Talk yang ke-6 kita kali ini. Nah mungkin kalau gitu aku mau nanya-nanya dulu nih Kak, mengenai kesibukan dari Kak Hamdi dan Kak Marlon. Lagi ada sibuk apa mungkin, atau lagi ikut lomba apa, atau mungkin baru selesai ikut lomba apa gitu. Mungkin dari Kak Hamdi bisa diceritakan dulu Kak mengenai kesibukannya saat ini. Oke, mungkin dari aku sendiri sih akhir-akhir ini mungkin sibuk ngerjain deadline tugas ya, karena kan kita sendiri juga minggu depan udah mau UAS gitu. Untuk lomba sendiri sih baru aja selesai lomba di minggu lalu. Untuk sekarang nggak ada yang diikutin sih, fokus UAS buat minggu depan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, lomba yang kemarin tuh gimana Kak hasilnya? Apakah mendapatkan juara apa gimana ya Kak? Untuk yang kemarin alhamdulillah sih dapat juara 3 sih. Waduh, keren banget tuh. Untuk sekarang mungkin lanjut aja ya, langsung ke Kak Marlon. Gimana pengalaman apa aja sih yang pernah Kak ikutin selama di UB ini? Kalau di UB sih karena aku masih semester 1 ya, masih baru banget, mahasiswa baru. Jadi lomba yang aku ikutin baru 1 sih, sama kayak Bang Hamdi juga minggu lalu ikut lomba yang sama. Wah gila. Berarti baru pertama kali ikut lomba nih Kak kemarin. Iya, bener-bener pertama kali di UB. Itu langsung juara gitu Kak? Langsung juara dong. Gila. Juara berapa Kak? Karya juga, juara 3 puji Tuhan. Coba bisa diceritain Kak, dari Kak Marlon sendiri kemarin mengikuti lomba apa gitu, bisa dijelaskan mengenai detail lombanya, mengikuti lomba apa dan juara berapa gitu, dan di mana lombanya gitu. Kalau kemarin tuh lombanya di UPN Jogja ya. Jadi untuk babak awal tuh kita online dulu, terus karena masuk final baru ke Jogja. Dan lombanya itu tentang equity research. Wah, equity research. Yes. Itu lomba mengenai apa ya Kak, equity research? Equity research Kayak tuh asing gitu, kita jarang-jarang denger gitu lomba equity research. Biasanya kan kayak esai, business plan. Kelihatan dari gitu. namanya susah banget ya. Iya, kayak keren banget gitu Kak. Mungkin bisa diceritain mengenai detail lomba dari equity research. Kalau equity research sih sebenarnya tuh kayak riset investasi sebenarnya, itu bahasa kerennya aja kali ya, equity research. Jadi itu kayak perusahaan yang listing di Bursa Efek. Nah kita riset tuh tentang perusahaan itu, baik dari laporan keuangannya, profil perusahaan, analisa industri, dan ya masih banyak lagi lah. Dan ngasih rekomendasi investasi sih, buy hold sell misalnya. Yes, bener banget. Kalau boleh tahu ya, waktu lomba equity research yang kemarin itu apa ya, saham atau emiten apa yang dipakai buat lomba itu ya?
Dari timku sendiri sih kita analisis emiten tower ya di sektor telekomunikasi. Iya. Nah, penasaran nih Kak, bisa diceritain nggak sih Kak awal-awal mengenai mengapa ikut lomba equity research? Karena yang aku tahu juga di FEB gitu kayak jarang banget yang aku dengar ada mahasiswa yang ikut lomba equity research, karena kayak yang aku sebutin tadi biasanya kebanyakan anak sini tuh ikutnya esai, business plan. Kenapa gitu Kak memutuskan buat mengikuti lomba ini? Dan apa yang sih yang bikin dari Kak Hamdi sendiri tertarik buat mengikuti lomba equity research? Oke, dari aku sendiri sih emang dari dulu sebelum kuliah emang udah tertarik sama dunia pasar modal dan investasi ya. Jadi sebelum kuliah pun aku udah belajar apa itu investasi, kemudian instrumennya apa aja, sampai akhirnya kenal saham lah. Nah dari situ emang kebetulan juga dari SMA tuh anaknya kompetitif nih, sering ikut beberapa lomba gitu ya. Dan penasaran ada nggak sih lomba yang bahas investasi gitu. Akhirnya nemu nih ada lomba namanya equity research, makanya bisa kenal sama dunia equity research tuh kayak gitu sih. Oke, berarti Kak Hamdi ini udah tertarik sejak SMA mungkin ya di dunia investasi begitu? Iya sih, dari dulu sih udah kenal sama investasi lah. Nah, selanjutnya untuk Kak Marlon sendiri nih, apa sih yang membuat kakak itu tertarik mengikuti perlombaan investasi dan apa? Karena setahuku ya FEB ini masih sedikit banget juga ya ikut lomba yang begituan. Ya oke, langsung aja. Jadi ya aku mungkin kurang lebih sama kayak Kak Hamdi ya. Udah dari SMA itu memang udah tertarik banget tuh sama yang namanya dunia investasi. Apalagi waktu zaman COVID ya, di TikTok kan booming banget tuh investasi tuh. Ya, jadi aku salah satu orang yang FOMO lah, tapi ini FOMO-nya positif ya. Jadi mulai dari situ ya cari-cari lomba yang terkait dengan investasi juga sih, dan kebetulan adanya equity research, jadi ya udah ikut equity research. Nah aku penasaran nih Kak, kalau beda sama lomba lain kan equity research kan jarang juga nih. Buat dari Kak Hamdi sama Kak Marlon sendiri yang buat pertama kali buat ikut lomba equity research itu apa aja sih disiapin Kak? Misalnya harus menganalisa apa dan juga gimana sih tahapan seleksi dari lombanya seperti itu Kak? Mungkin bisa diceritakan dari Kak Hamdi. Oke, dari aku sendiri sih yang penting adalah kita tahu konsep pengantar apa itu investasi dan pasar modal sih. Karena kalau kita sendiri nggak tahu tentang apa itu investasi atau mungkin instrumen kayak saham, itu bakal susah lah buat fit sama lomba equity research. Jadi kita harus tahu pengantar pasar modal dulu. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa membantu kita buat ikut lomba equity research adalah mungkin pengantar makroekonomi ya, atau mungkin pengantar ekonomi lah. Karena kalau misal kita udah belajar pengantar pasar modal, kita tuh tahu bahwasanya harga saham tuh naik turunnya tuh dipengaruhi oleh apa sih, dan salah satunya kan ada indikator makroekonomi di sana, industrinya gimana dan sebagainya. Jadi mungkin pengantar makro dan ekonomi itu perlu juga. Dan mungkin yang selanjutnya adalah pengantar akuntansi. Kenapa? Karena pada akhirnya kita nanti juga analisis secara laporan keuangan nih, perusahaan itu laporan keuangannya sehat atau enggak, mereka bisa profit atau enggak, apakah mereka banyak utangnya atau enggak. Nah itu kan dari pengantar akuntansi. Jadi menurutku matkul-matkul atau mungkin ilmu-ilmu pengantar tuh sebenarnya bisa jadi basic sih buat kita ikut lomba equity research. Oke, berarti matkul-matkul yang kita pelajari itu ini berhubungan sekali berarti ya dengan lomba equity research yang dilakukan oleh Kak Hamdi ini. Jadi kayak misalnya matkul-matkul yang kita pelajari itu nantinya berguna banget gitu di perlombaan ini. Ya pastinya ya, apalagi kan kita anak FEB ya, kita kan belajar ekonomi dan bisnis tuh seperti apa. Jadi menurutku pasti bakal kepake lah, terutama di lomba equity research ya. Jadi kan penasaran juga nih, dari Kak Hamdi kan udah sebutin juga persiapannya buat ikut lomba equity research. Nah dari Kak Marlon sendiri, aku juga mau dengar nih persiapan Kak Marlon buat ikut lomba equity research itu apa aja sih Kak? Apalagi Kak Marlon sendiri masih semester 1 kan, masih maba, masih keren banget udah ikut lomba. Mungkin bisa diceritain Kak gimana buat pengalaman buat persiapannya buat ikut lomba equity research. Oke, jadi kalau persiapan kalau dari aku sih ya kurang lebih sama ya, sama kayak Kak Hamdi, pengantar akuntansi, terus ya mengerti sedikit lah tentang ekonomi, isu-isu ekonomi gitu, apalagi kalau yang berkaitan dengan
saham perusahaan yang sedang kita analisa gitu, karena kan itu bisa menjadi poin tambahan ya, menganalisa dengan isu ekonomi yang terbaru. Jadi penting juga sih buat update terkait isu-isu ekonomi, atau mungkin hanya sekedar aksi korporasi juga dipantau terus juga, itu penting sih buat aku. Itu aja sih. Oke, berarti banyak yang perlu kita siapin ya, banyak faktor-faktor juga yang bisa mempengaruhi hasil perlombaan tersebut. Nah, tapi aku mau nanya nih Kak, namanya lomba itu kan misalnya lomba equity research nih, itu kan perlu juga tim kan. Nah, gimana sih cara Kak Hamdi dan Kak Marlon ini mencari tim yang pas gitu, yang gimana bahasanya mungkin bisa yang klop gitu yang lah bisa ya. klop gitu antara satu sama lain. Mungkin dari Kak Hamdi dulu gimana ya? Kalau dari aku sih yang penting cari teman setim yang mungkin sama-sama antusias sih tentang investasi ya. Karena menurutku antusias tuh hal yang paling penting, karena ya kalau misal dia antusias, kita juga ikut antusias gitu buat ngerjain bareng-bareng gitu kan. Apalagi gak semua orang tuh paham gitu tentang investasi. Jadi sayang banget kalau misal kita setim sama orang yang dari awal tuh udah nggak ada minat dan antusias lah dengan lomba investasi. Jadi saranku sih cari temen setim yang antusias juga buat investasi. Kemudian mungkin join komunitas atau organisasi yang berhubungan sama pasar modal lah, kayak KSPM gini ya, biar ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi gitu. Ya nih tapi aku penasaran nih, karena kan dari Kak Hamdi kemarin satu tim nih sama Kak Marlon. Aku penasaran kenapa sih Kak Hamdi bisa mau ngajak Kak Marlon, apalagi dari Kak Marlon sendiri kan masih semester 1 nih. Kenapa gitu dari Kak Hamdi ngajak Marlon? Ceritanya ngajak Kak gimana Marlon? nih? Gimana ceritanya gitu lah. Ada anak maba bisa diajakin ikut lomba equity research. Betul. Kalau dari aku sendiri sih, aku nggak menutup kemungkinan siapapun ya, entah dia masih maba atau mungkin udah semester tua, ya bebas-bebas aja. Yang penting aku tahu teman setimku tuh antusias gitu kalau misal aku ajak, dan seperti yang Marlon ceritakan kan, dia kan udah minat dengan investasi kan dari SMA, dan udah kelihatan gitulah antusias dia tentang investasi. Makanya aku cukup pede sih ngajak Marlon meskipun dia masih maba gitu. Yang penting antusiasnya itu. Nah, oke. Untuk Marlon sendiri nih, waktu awal-awal diajak sama Kak Hamdi, gimana sih kok bisa langsung kepengen gitu sama Kak Hamdi? Dan gimana dari pembelajaran yang dikasih oleh Kak Hamdi itu yang Marlon dapat? Mungkin bisa diceritakan. Oke, kalau aku jadi namanya maba ya, ngelihat ada kesempatan diajakin sama cutting nih lomba nih. Ya siapa sih yang gak mau ya? Namanya kesempatan ya, jarang-jarang dapat kesempatan buat lomba sama, apalagi kan Kamdi ini udah bukan pertama kali ya ikut lomba equity research. Jadi udah lebih berpengalaman dari aku lah. Dan dengan begitu aku ngeliat ini kesempatan buat selain ya menambah pengalaman, itu juga menambah ilmu dari aku sendiri. Soalnya kan di lomba nanti banyak ilmu-ilmu baru yang gak semua aku juga tahu dari awal kan. Jadi dengan mengikuti lomba ini pasti bisa banyak tanya ke orang-orang yang lebih berpengalaman, dan di situ bisa dapat ilmu-ilmu yang tentunya juga bermanfaat buat aku. Jadi ya aku gak ngelihat alasan kenapa aku harus gak ikut sih, harus ikut berarti. Aku juga setuju sih, apalagi kan aku juga satu tim sama Kak Hamdi sama Kak Marlon kemarin. Pas aku diajak itu kayak, wah diajakin cutting gitu kapan lagi kan. Bisa belajar juga dari Kak Hamdi. Aku juga kemarin lumayan belajar banyak gitu selama mengikuti lomba bareng Kak Hamdi. Nah aku penasaran nih Kak Hamdi, dari Kak Hamdi sendiri selama mengikuti lomba equity research gitu, pernah mengalami kendala nggak sih Kak dari equity research? Mungkin pernah mengalami kendala kesusahan dalam menganalisa suatu perusahaan atau menganalisa suatu saham? Mungkin bisa diceritakan dari Kak Hamdi. Oke, dari aku sendiri sih pasti pernah ya ngalamin kendala waktu analisa suatu emiten ya. Terlebih lagi memang menurutku meskipun ilmu-ilmu basic pengantar tuh penting dalam equity research, tapi menurutku itu aja nggak cukup ya, karena equity research cukup teknis dan mendalam lah kalau misal kita mau ngasih rekomendasi investasi ya, buy hold sell tuh. Nah jadi mungkin kendalanya sih ya terkadang ada beberapa ilmu yang teknis banget gitu, jadi kita harus belajar dulu dengan cara gimana ya, caranya mungkin lihat orang-orang yang udah pernah juara sebelumnya gitu, kayak mereka tuh gimana sih cara mereka mungkin
cara ngitung valuasi atau mungkin analisa keuangan tuh apa aja sih yang dianalisa, apakah cukup dengan rasio keuangannya aja atau mungkin ada rasio yang mungkin nggak pernah kita denger ya. Biasanya kan yang kita denger tuh PI, PBV doang. Nah, ternyata tuh ada istilah-istilah lain juga yang bisa kita gunakan loh buat analisa keuangan gitu. Jadi kendala tuh pasti ada, terutama dalam hal-hal teknis, dan juga biasanya itu nggak kita pelajarin di kuliah gitu. Jadi kita sendiri yang pinter-pinter cari informasi di luar sih. Mungkin dari aku itu sih. Oke, berarti dengan mencontoh orang-orang yang udah lebih sukses, yang udah lebih dari kita gitu, mungkin bisa mencontoh dari orang-orang seperti itu dan melihat informasi yang ada, mungkin gitu ya, mengatasi kendala-kendala. Iya, kalau dari Marlon sendiri pernah nggak ada kendala atau mengalami frustasi gitu ketika mengikuti lomba gitu sampai mungkin demotivasi? Iya, atau mungkin merasa kayak wah aku masih belum bisa ngikutin ritmenya nih gitu. Oke, kalau mungkin ngalamin kendala sampai frustasi belum sih, ya jangan sampai lah. Tapi kemarin nggak ngalamin sampai frustasi, tapi kalau namanya kendala pasti ada sih. Struggle tuh pasti ada. Ya kalau aku sih berupa balik lagi karena aku maba ya, dan pertama kali mengikuti lomba equity research, banyak sih kayak itu tadi yang aku sebut sebelumnya, ilmu-ilmu baru lah yang sebelumnya aku belum pernah pelajarin, tiba-tiba ada nih, dan aku kebetulan mendapatkan bagian untuk mengerjakan bagian itu. Jadi ya cara ngatasinnya emang harus belajar aja sih, tanya aja sama orang yang udah tahu. Tahu aku kemarin juga dengar nih kalau dari Kak Marlon sendiri kemarin pas ikut lomba yang pas di Jogja ya kan Kak, ada kemarin lomba di Jogja. Nah itu ada kendala gitu di H-1 gitu. Katanya baru bikin skrip itu H- berapa jam gitu. Nah, itu mungkin bisa diceritain Kak. Juga kayak aku dengar pas ada masalah di penginapan juga dan lainnya gitu. Kak. Wah ini agak kocak sih. Jadi karena kita itu mau menghemat biaya ya. Jadi karena kita masuk final kan butuh penginapan tuh, butuh penginapan buat istirahat. Kita cari penginapan yang paling murah dong. Penginapan yang paling murah. Dapat nih di aplikasi penginapan paling murah. Dan udah naik kereta dari pagi Malang sampai di Jogja sore kan. Sampai di penginapannya tuh, wah kata mas-mas yang jaga, tunggu di luar dulu ya mas, ini mati lampu. Waduh kacau. HP udah lowbat tuh, laptop juga lowbat. Jadi ya itu kendala banget sih, karena udah capek kan mau istirahat dulu, tapi mau tidur kamarnya nggak siap. Nah itu kendala sih, dan mau latihan presentasi juga terhambat kan. Jadinya tuh baru mulai latihan presentasi, kan presentasinya tuh Sabtu ya bang kalau nggak salah. Ya Sabtu pagi. Sabtu pagi. Nah baru latihan tuh Sabtu subuh. Itu baru latihan presentasi. Iya, dan itu juga mengalami kendala kan karena mati lampu juga, ditambah kondisi aku juga kemarin lagi kurang fit gitu. Jadi aku baru bikin skrip lomba itu jam 11 malam. Besok pagi presentasi jam 8, baru bikin skrip jam 11 malam. Apalagi dari Kak Hamdi sendiri kan nyusul juga kan. Jadi baru nyampe tengah malam. Nah, dari Kak Hamdi sendiri aku penasaran nih Kak, kan buat lomba kemarin kan bukan yang pertama kali. Nah, selain equity research dari Kak Hamdi sendiri, ada nggak sih Kak lomba-lomba lain yang diikutin gitu Kak? Aku sih mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin equity research sih yang aku suka banget tuh, equity research sih. Terus kemarin juga sempat ikut lomba coba-coba aja sih, lomba debat. Terus juga lomba KTI, esai, dan itu sih, mungkin itu sih. Coba-coba tapi bisa juara satu nih, juara terus. Semuanya diambil ya. Gila, nggak cuma equity research, debat, esai, semuanya diikutin. Nah, selain lomba kan kalian mungkin kan kuliah juga ya. Kuliah juga. Nah, di kuliah itu kan kalian banyak kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin. Nah, aku dengar nih Kak Hamdi juga jadi asisten dosen gitu ya. Keren banget dah. Terus mungkin bisa ceritain nggak sih bagaimana cara kakak dalam menyimbangkan aktivitas akademik dan non akademik di antara ada perlombaan terus menjadi asisten dosen, perlombaan lainnya lagi. Nah, itu gimana ya Kak caranya? Dari aku sendiri sih nggak ada tips khusus ya. Jadi aku sih ngerjain yang paling urgent dulu aja sih, yang deadline mepet baru dikerjain gitu sih. Nggak ada tips khusus kalau harus gini nggak ada sih. Itu sih dari aku, ngerjain yang paling urgent aja. Nah, kalau dari Marlon sendiri nih, kegiatan lainnya mungkin selain lomba dan kuliah mungkin apa ya?
Kalau aku ya, kalau jujur gak terlalu sibuk sih, karena kegiatanku kalau selain kuliah dan KSPM ini, aku paling ngambil kayak free online course gitu sih di Google. Kan banyak kelas gratis ya, paling kesibukanku cuman itu. Jadi untuk masalah waktu yang mepet gitu enggak sih, masih banyak waktu luang kok aku sih. Nah menarik nih. Nah tapi aku juga penasaran nih, dari Kak Hamdi sama Kak Marlon ada nggak sih kayak target buat ke depannya gitu, misal mau ikut lomba apa? Soalnya dari Kak Hamdi sendiri, Wah, iya. aku juga denger nih Kak, dari Kak Hamdi sendiri udah 2 kali ikut KBMK, dan yang pertama itu sempat lolos ngewakilin UB, dan yang kedua mungkin di peringkat kedua, jadi nggak bisa mewakili. Nah dari Kak Hamdi sendiri gimana nih Kak? Apakah mungkin ada target buat tahun depan misal mau ikut KBMK gitu, mewakilin UB gitu Kak? Ya dari aku sih insya Allah bakal ikut lagi ya buat KBMK di bidang riset investasi. Tapi aku target sih gak terlalu berharap sih. Yang penting aku fokus secara jangka pendek dulu aja, bisa ngewakilin UB dulu aja lah. Belum mikir juara sih. Nah Dari buat aku itu. timnya sendiri dari Kak Hamdi mau ngajak Kak Marlon lagi atau mau ngajak seseorang lagi gitu Kak? Untuk dari tim sendiri sih belum tahu ya karena masih lama ya. Tapi insya Allah sih tim yang sama dari kayak Marlon sih. Oke. Mungkin kalau misalnya nyari tim mungkin bisa sama Marlon terus sama yang lain ya. Siapa tuh? Siapa ya? Sama Bang Sahid. Sama Bang Mungkin Sahid bisa ya. sama Arya gitu kan, mengulang lagi juara yang kemarin. Bisa. Boleh lah, bisa. Nah, mungkin selanjutnya mungkin bisa diceritain ya Kak, gimana Kakak itu menyimbangkan aktivitas akademik dan non akademik Kak? Dari aku sendiri sih mungkin sama kayak tadi ya, nggak ada tips khusus. Emang aku sih ngerjain yang deadline-nya mepet dulu aja sih. Jadi emang anaknya nggak terlalu terencana dan tertata sih. Kalau dia mepet deadline kerjain gitu aja sih. Nah jadi yang lagi ada di deadline itu dikerjain dulu ya, dari yang paling Iya, urgent dulu. Yang paling urgent sih. Nah aku dengar juga dari Kak Hamdi, mungkin sekarang bisa diceritain Kak lagi ikut lomba apa gitu Kak? Aku lagi ikut lomba Shailendra nih. Oh iya lagi Shailendra ya. Tapi itu Shailendra belum mulai sih ya. Selain itu nggak ada sih, mungkin Shailendra doang sih ya. Oke, dari Shailendra sendiri berarti udah kebentuk timnya nih Kak Hamdi? Untuk tim sendiri udah ada ya, udah daftar juga. Berarti sama yang kayak kemarin timnya apa beda berarti? Untuk tim Shailendra sendiri sih beda sama yang kemarin ya, karena Shailendra sendiri kan lombanya cukup beda nih, nggak cuma tentang equity research tapi juga ada performance portfolio ya atau trading gitu. Jadi komposisi timnya juga beda lah sama yang kemarin. Menarik. Itu aku juga ikut lombanya sih Kak, dari Shailendra, cuma juga bukan sama Kak Marlon sama Kak Hamdi, cuma beda orang gitu. Nah, aku penasaran nih, dari Kak Hamdi sama Kak Marlon, menurut kalian seberapa pengaruh sih dari Kak Hamdi sama Kak Marlon buat ikut lomba equity research ini terhadap pandangan kakak buat karir kakak ke depannya? Mungkin dari Kak Hamdi mau ada rencana buat berkarir di dunia capital market atau semacamnya gitu nih Kak? Kalau dari aku sendiri sih emang berencana buat ini ya, nata karir tuh di bidang finance sih. Untuk capital market, khususnya capital market tuh nggak terkhusus ke capital market aja, tapi emang tentang finance dan accounting lah. Kebetulan kan jurusan akuntansi juga. Nah, pengaruh equity research ini cukup signifikan sih buat aku, buat nambah-nambah portofolio. Kenapa ya? Karena menurutku bikin equity research sendiri tuh merupakan salah satu soft skill dan hard skill ya, yang nggak semua orang bisa, karena beberapa komponen yang emang harus cukup detail lah buat orang-orang biasa gitu. Jadi menurutku lumayan menjual lah skill. Kalau misal kita ikut equity research, nah itu lumayan menjual lah skillnya gitu. Oke, equity research juga aku dengar-dengar orang yang bisa bisa melakukan riset gitu tentang equity gitu-gitu, itu baik dicari di perusahaan mungkin gitu ya. Nah terus untuk Kak Marlon sendiri yang masih angkatan 24 nih, Jangan disebut terus dong. nah itu buat kedepannya nextnya itu bakalan ikut lomba equity research lagi, apa cari lomba lain atau ikutin semua lomba gitu Pak? Gimana tuh? Kalau aku sih,
Kalau mau dibilang semua lomba juga enggak, tapi selama masih terkait di bidang finance atau investment gitu, baik itu equity research ataupun trading, aku bersedia ikut sih. Semua lomba pasti bakal aku coba ikutin karena ya itu bisa menambah pengetahuan baru juga buat aku. Itu sih yang terpenting, cari pengetahuan terus. Jadi terus belajar gitu ya Kak. Yes, bener. Mumpung masih semester 1 juga. Nah, aku mau nanya nih Kak, buat Kak Hamdi. Apa sih Kak, buat bagi teman-teman yang baru mau mencoba ikut lomba, terutama ikut lomba equity research, kan soalnya masih jarang juga gitu Kak. Apa sih langkah-langkah awal yang yang diperlukan buat ikut lomba ini? Atau mungkin harus masuk ke SPM dulu gitu misalnya. Mungkin bisa diceritain Kak. Dari aku sih langkahnya yang penting tuh ya tadi sih antusias tentang investasi ya, kemudian punya rasa penasaran yang tinggi lah. Kita juga harus penasaran gimana caranya menang, karena tuh kadang tuh ada orang ikut lomba tapi cuma ikutan doang, nyoba-nyoba, tapi nggak punya penasaran caranya menang gimana sih. Nah itu gimana caranya kita menang, ya kita lihat orang-orang yang pernah menang tuh apa yang membuat mereka menang, terus kira-kira mereka bisa menang tuh karena competitive advantage-nya dari tim lain tuh apa sih. Nah itu kita coba pelajari itu. Kemudian mungkin juga cari mentor kali ya. Di KSPM kan ada Nemo tuh ya. Nah itu mungkin juga salah satu faktor lah yang buat mempermudah kita kalau misal kita mau belajar lomba equity research. Nah mungkin buat teman-teman yang nonton, jadi KSPM itu menyediakan Nemo ya untuk yang mau ikut lomba, yang membutuhkan mentor buat mengikuti lomba gitu. Dan dari Kak Marlon sendiri ada nggak sih tips-tipsnya untuk lomba di perlombaan investasi ini? Ya persiapannya gitu Kak. Apalagi dari Kak Marlon kan masih semester 1, nah mungkin menarik maba. banget ya. Apa sih yang perlu disiapkan dulu gitu? Masih maba. Diulang terus sih, masih maba nih. Iya. Soalnya menarik banget nih Kak, masih maba ikut lomba equity research yang jarang diikutin orang dan langsung juara gitu, juara 3 lagi. Kalau tips dari aku sih jangan selalu mau belajar aja sih, karena ketika kalau misalnya kita udah ngerasa jago banget investasi, kan pasti banyak banget ya orang yang lebih jago dari kita sebenarnya. Jadi jangan malu buat tanya aja, dan sama kayak yang dikatain Bang Hamdi juga tadi, mungkin aku nambahin di bagian selain antusias harus komitmen juga mungkin ya. Jangan cuma antusias, wah aku mau ikut lomba equity research, aku mau menang, tapi nggak mau kerjain lombanya. Nah itu kan berlawanan ya, nggak bakal menang kalau cuma antusias aja. Jadi emang harus komitmen juga sih, komitmen belajar ya, itu menurutku cukup sih. Nah aku penasaran nih, dari Kak Hamdi sama Kak Marlon sendiri kan lagi ada di KSPM nih. Nah bagi teman-teman yang baru mau belajar gitu, kalau kita misal dari masuk KSPM itu nanti bakal diajarin nggak sih Kak kalau buat mengenai riset juga atau mengikuti lomba-lomba seperti equity research seperti itu? Dari aku sendiri sih berhubung aku di Departemen Wealth Management ya, jadi kita nggak belajar tentang equity research sih, kita lebih ke praktek langsung ya, ke pasar modal, fokus mengelola aset langsung. Cuma karena mungkin kita praktek langsung, jadi kita udah tahu nih apa aja yang harus dilakuin tuh kalau misal mau beli saham, mau ngasih rekomendasi buy hold sell, itu kita udah tahu alasannya apa aja gitu, baik secara fundamental atau mungkin secara teknikal. Kalau di Departemen Wealth Management sih gitu ya. Aku percaya juga di departemen lain sih bakal diajarin sih, khususnya kan ada departemen equity research juga ya. Oke, mungkin baik banget ya yang ilmu-ilmu yang kita dapat gitu, insight-insight yang menarik yang baru kita dapat di sini gitu dari podcast kali ini. Sebelum kita tutup ya, ada nggak sih pesan-pesan terakhir, closing statement gitu dari Kak Hamdi dan Kak Marlon buat teman-teman Stocknet di podcast Market Talk yang ke-6 kali ini? Mungkin bisa dari Kak Marlon dulu sekarang. Oke, kalau buat aku mungkin closing statementnya ajakan aja kali ya, buat stockmates nih yang masih ragu-ragu mau masuk ke SPM, takut mungkin wah aku belum tahu tentang pasar modal, belum tahu investasi, atau mungkin mau daftar wealth management tapi belum punya pengalaman trading ya. Nggak apa-apa, jangan takut, karena kalau kita takut terus kan kita gak bakal nyoba gitu kan. Jadi mending coba dulu aja, daftar wealth management KSPM. Ayo, itu aja sih kalau aku. Dengar kalau dari WM sendiri tuh daftarnya susah banget nih. Kalau misal kita pemula mau daftar WM itu pasti diterima nggak nih Kak?
Ya, Soalnya dengar banyak teman aku juga yang ketolak gitu, daftar WM, ketolak. Ternyata yang diterima cuma 3 orang, ada 30 pendaftar. Tapi ngomong-ngomong ketolak, Marlon nih baru angkatan 24 diulang-ulang terus nih lagi. angkatan 24 nih. Angkatan 24 udah keterima di WM. Departemen Enggak lah. paling susah Paling di susah. KSPM. Enggak lah. Nah gimana nih kalau dari teman-teman yang mau join KSPM, gimana caranya biar bisa diterima di Departemen Wealth Management? Dari kami mungkin bisa menjawab sebagai asisten direktur dari Buset. Departemen WM sendiri. Kalau departemen WM sendiri itu emang kalau misal kita masih pemula sih chance ketolaknya sih gede banget ya. Karena emang kita langsung ngelola duit asli sih masalahnya. Jadi kita cari orang-orang yang emang udah pengalaman sih. Makanya mumpung belum oprek nih, nah mungkin bisa belajar dari sekarang gitu. Apa aja yang harus dipersiapin, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Baru mungkin setelah oprek bisa coba daftar wealth management sih. Cari pengalamannya aja sih. bener. Iya menarik. Nah aku penasaran nih Kak, selain Departemen WM, departemen apa lagi sih Kak di KSPM gitu yang berfokus sama riset atau juga mungkin yang sering ikut lomba-lomba seperti dari Kak Hamdi sendiri di WM gitu, juara juga nih. yang sering juara gitu deh Kak. Kayaknya sih semua departemen di KSPM sih sama aja sih ya. Semuanya juga aku lihat antusias dan juga sering lomba sih. Gak ada perbedaan sih, emang semuanya sama-sama bagus dan sama-sama keren lah. Sama-sama sering ikut Antusias lomba juga ya, sama-sama Iya. antusias di pasar modal ya. Iya, gak ada bedanya sih tiap departemen. Iya. Berarti tiap departemen sama ya. Berarti departemen selain keren. WM nggak ada nih satu aja yang lebih untuk lomba-lomba gitu. Mau disebut banget nih. Ya. Sebenarnya ada juga ya departemen yang fokus di riset investasi ya. Apaan tuh? Equity research. Jadi Aku dengar-dengar juga equity research tuh keren juga ya departemennya. Banyak juga orang-orang yang berpengalaman Iya. ikut lomba-lomba. Mungkin stockmate di sini yang tahun depan ingin masuk ke SPM boleh lihat-lihat Departemen di Departemen apa tuh Hit? Equity Research and Education. Itu dari namanya sendiri udah equity research, jadi soalnya emang kita fokusnya ke lomba-lomba gitu. Jadi kita juga kadang collab sama Departemen WM buat ikut-ikut lomba seperti itu. Jadi buat teman-teman yang misal, aduh WM kayak terlalu susah nih buat daftar ke equity research aja teman-teman. Second Bisa jadi choice salah ya. satu juga. Wah, second choice. Oke, terima kasih banyak buat Kak Hamdi dan Kak Marlon yang sudah berbagi cerita seru dan tips-tips yang keren banget nih di lomba untuk mengikuti lomba gitu di Markel Talk episode yang ke-6 ini. Nah, semoga juga teman-teman Stockmas di sini juga dapat inspirasi dan semangat baru juga mungkin dari teman-teman Stockmas juga ada yang pengen ikut lomba, jadi terinspirasi, jadi makin tambah terinspirasi gitu. Apalagi di lomba equity research dan juga yang berhubungan dengan investasi. Nah, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Oleh karena itu, aku Arya. Aku Said, kami pamit undur diri dari episode 6 Markel Talk kali ini. Dan juga terima kasih karena sudah mendengarkan dan juga sampai jumpa di episode berikutnya Stockmatch. Terima kasih, dadah. bye bye.